Saya Dian Ananda Silaban akan membahas mengenai nama spesimen yaitu kodok dengan klasifikasi yang pertama dari Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Amphibia, Ordo Anura, famili Buffonidae, genus Dutapirinus dan spesies Dutapirinus melanostictus. Baik, yang pertama dari tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu pada jenis kodok ini memiliki yang pertama tulang suprascapula, yaitu tulang belikat. Fungsinya adalah memperkuat dan memberikan tempat untuk perlekatan otot-otot di bawah skapula. Yang kedua ada tulang coracoid, yaitu tulang cincin bahu yang berfungsi memberikan tempat bagi otot-otot dan ligamen yang mempertahankan stabilitas sendi bahu. Ketiga ada fossa glenoid, yaitu tulang pada bahu kodok yang menghubungkan tulang humerus dengan bahu, yang merupakan cekungan tempat kepala humerus, tulang lengan atas yang memungkinkan gerakan sendi bahu. Kemudian ada tulang tungkai bawah. Di dalam tulang tungkai bawah ada tulang femur, yaitu tulang paha yang memungkinkan gerakan kaki seperti fleksi, ekstensi, rotasi saat berjalan, berlari maupun melompat pada jenis kodok ini. Yang kedua ada tulang tibia, yaitu tulang kering yang terletak di dalam tungkai bawah kodok yang berfungsi memberikan dukungan utama pada kaki dan tempat perlekatan otot-otot kaki pada kodok. Ketiga ada tulang fibia, yaitu tulang betis di luar tungkai bawah, berfungsi memberikan dukungan tambahan untuk kaki dan tempat perlekatan otot-otot kaki pada jenis kodok ini. Yang keempat ada tulang astragalus, yaitu tulang pergelangan kaki, penghubung tulang kaki dan tulang kering, yang berfungsi memberikan dukungan pada struktur tubuh dan stabilitas pada saat kodok melompat. Kemudian ada tulang calcaneus yang disebut juga dengan tulang tumit, yang berfungsi memberikan dukungan struktural pada kaki kodok. Kemudian ada tulang metarsus dan tulang falang. Tulang metarsus adalah tulang kaki bawah pada kaki kodok, dan tulang falang adalah tulang jari kaki bawah yang fungsi keduanya sama, fungsi memberikan dukungan struktural pada kaki kodok agar kuat dalam melompat dalam langkah pendek maupun langkah yang lebih jauh. Selanjutnya ada tulang gelang panggul. Di dalam tulang gelang panggul, tulang yang termasuk adalah yang pertama, tulang ilium. Tulang ilium yang disebut juga dengan tulang panggul, salah satu komponen dari panggul memberikan dukungan untuk tubuh dan tempat melekatnya otot-otot panggul pada kodok. Yang kedua, tulang ischium yang disebut juga tulang duduk. Tulang ischium bersama dengan tulang ilium dan pubis membentuk panggul dan memberikan dukungan pada saat duduk. Kemudian ada tulang pubis. Tulang pubis adalah tulang yang membentuk bagian depan dari panggul jenis kodok ini, yaitu tulang paha untuk membentuk sendi panggul. Kemudian ada tulang acetabulum, yaitu merupakan bagian dari panggul, tempat masuknya bagian kepala femur atau tulang paha untuk membantu sendi panggul. Selanjutnya adalah ciri khas dari rangka kodok ini. Yang pertama memiliki ukuran tubuh yang besar dan berisi dengan panjang 8-12 cm bagi kodok jantan, Dutapirinus melanostictus, dan bagi kodok betina ukurannya lebih besar dari kodok jantan. Yang kedua, kepala berbentuk besar dan membulat dengan mata yang termasuk pada bagian tengkorak pada jenis kodok ini. Yang ketiga ada kaki depan dan kaki belakang yang memberikan dukungan struktural kuat dengan jari-jari yang panjang dan membulat pada kodok ini, yang berfungsi memudahkan bergerak pada habitat parit ataupun rawa-rawa. Demikianlah pembahasan dari spesimen kodok kali ini. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ayam dan bagian-bagian rangka pada ayam dengan fungsinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ayam, yaitu Kingdom Animalia, Subkingdom Metazoa, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Divisi Carinate, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phasianidae, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi pada rangka ayam. Yang pertama ada tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas scapula, coracoid, dan clavicula yang berfungsi untuk mendukung struktur tubuh dan memungkinkan gerakan yang diperlukan untuk performa yang optimal. Yang kedua ada tulang tungkai atas yang terdiri dari betis, paha, dan lutut yang berfungsi untuk menopang gerakan anggota tubuh bagian serta menentukan gerakan saat berjalan. Yang ketiga ada tulang gelang panggul yang terdiri dari pubis, ischium, keelbone, yang berfungsi sebagai penyokong berat badan, penyeimbangan tubuh, dan melindungi organ bawah. Yang terakhir ada tulang tungkai bawah yang terdiri dari tulang kering, metatarsus, dan phalanges yang berfungsi untuk menjadi tempat melekatnya otot-otot yang memungkinkan gerakan kaki belakang ayam. Baik, spesimen selanjutnya itu ada kelinci. Kelinci mempunyai klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, lalu Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Logomerva, famili Leporidae, lalu genus Oryctolagus, dan spesies Oryctolagus cuniculus. Kelinci memiliki tulang gelang bahu yang disebut dengan scapula. Nah, tulang gelang bahu atau scapula ini biasanya terhubung dengan kerangka internal dari kelinci dan tidak secara langsung melekat pada tulang belakang. Fungsi dari scapula ini adalah untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam gerakan tubuh mereka dan juga untuk melindungi sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada tulang tungkai atas. Nah, tulang tungkai atas ini biasa disebut dengan humerus. Humerus ini terletak di bagian atas tungkai kelinci dan menghubungkan lengan depan dengan tubuhnya. Nah, fungsi dari tulang tungkai atas kelinci ini yaitu untuk mendukung gerakan lengan depan. Nah, tulang ini memungkinkan kelinci untuk melakukan aktivitas seperti melompat, berlari, menggali, dan meraih makanan. Nah, selain itu juga fungsi dari tulang tungkai atas ini juga membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh saat kelinci bergerak. Selanjutnya juga kelinci memiliki tungkai tulang bawah yang terdiri dari tulang fibula dan tulang tibia.
Tulang-tulang ini membentuk bagian dari belakang kelinci dan penting untuk mendukung berbagai gerakan seperti melompat, berlari, dan juga berjalan. Nah, selanjutnya itu ada tulang panggul atau ilium. Nah, ilium ini biasanya terdapat pada hewan mamalia termasuk kelinci. Nah, ilium adalah bagian atas dari tulang panggul dan memiliki bentuk seperti sayap. Ini berkontribusi pada struktur pelvis dan berfungsi sebagai titik penempelnya otot-otot kaki belakang. Nah, ilium pada kelinci ini berfungsi untuk mendukung tubuh dan memungkinkan gerakan kaki belakang yang fleksibel pada kelinci. Nah, yang terakhir ini ada ciri khas dari tulang rangka kelinci itu, yaitu yang pertama itu rangkanya ringan. Jadi rangka kelinci itu umumnya ringan dan fleksibel, sehingga memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cepat dan lincah. Nah, yang kedua itu ada jadi tulang-tulang di kaki belakang kelinci ini memiliki adaptasi untuk melompat, seperti tulang tungkai bawah yang dirancang untuk mendukung gerakan. Selanjutnya ada klasifikasi ikan mas. Yang pertama filum Chordata, subfilum Vertebrata, superkelas Pisces, kelas Oysteiches, ordo Cypriniformes, subordo Cyprinoideae, family Cypridae, subfamily Cyprinidae, genus Cyprinus, dan yang terakhir spesies Cyprinus carpio. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari bagian-bagian ikan mas. Yang pertama ada jari-jari sirip ekor pada ikan mas berfungsi sebagai penggerak utama saat ikan berenang. Sirip ekor membantu ikan untuk bergerak maju, mundur, dan berbelok dengan lancar. Selain itu, sirip ekor juga memungkinkan ikan untuk mencapai kecepatan tinggi dan melakukan manuver yang diperlukan dalam aktivitas seperti berburu makanan atau menghindari predator. Yang kedua, fungsi hiporal. Pada ikan mas ini adalah sebagai lubang pernapasan yang memungkinkan ikan untuk mengambil oksigen dari air dan membuang karbon dioksida. Hiporal juga berperan dalam proses osmoregulasi, yaitu menjaga keseimbangan ion dan cairan dalam tubuh ikan. Yang ketiga, ada vertebrata. Vertebrata berfungsi sebagai kerangka internal yang memberikan dukungan struktural dan melindungi organ-organ dalam tubuh ikan. Tulang belakang atau vertebrata juga berperan dalam mendukung gerakan ikan dan melindungi sumsum tulang belakang yang penting untuk transmisi sinyal saraf. Yang keempat ada duri neural. Fungsinya sebagai perlindungan terhadap predator dan bahaya lainnya. Duri neural ini merupakan struktur keras yang tumbuh di sepanjang punggung ikan mas dan dapat digunakan untuk menghalangi serangan predator atau melindungi diri dari ancaman lainnya. Yang kelima, jari-jari sirip punggung bagian belakang pada ikan berfungsi untuk memberikan stabilitas dan kontrol saat ikan berenang. Selain itu, jari-jari sirip punggung juga membantu dalam manuver ikan serta mempercepat pergerakan ikan saat berburu makanan atau menghindari predator. Yang keenam, ada tulang rusuk pada ikan berfungsi untuk membantu dalam proses pernafasan dengan memperluas dan mengecilkan ruang di dalam rongga tubuh ikan saat ikan bernafas. Selain itu, tulang rusuk juga berperan dalam membentuk tubuh ikan dan mendukung gerakan renangnya. Yang ketujuh, ada jari-jari sirip punggung bagian depan. Fungsinya membantu dalam menjaga keseimbangan tubuh ikan serta memungkinkan ikan untuk melakukan manuver dengan lebih baik seperti berbelok atau mengubah arah gerak dengan cepat. Selanjutnya yaitu ada spesimen biawak dengan nama latin Varanus salvator. Lalu ada klasifikasinya. Yang pertama yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas reptil, ordo Squamata, family Varanidae, genus Varanus, dan spesies Varanus salvator. Yang pertama, tulang gelang bahu pada biawak itu ada scapula, clavicle, dan sternum. Selanjutnya pada tulang tungkai atas itu ada humerus, radius, dan ulna. Dan yang terakhir yaitu pada tulang gelang panggul ada ilium, ischium, dan pubis. Baik, selanjutnya itu ada tulang tangkai bawah, yaitu ada femur atau tulang paha, tibia tulang kering, dan fibula tulang betis. Selanjutnya itu ada manfaat tulang-tulang yang ada di biawak. Yang pertama itu ada kepala biawak, berperan sebagai tempat bagi otak dan indera seperti mata, telinga, lidah, yang membantu dalam pencarian makanan. Yang kedua itu ada mulut biawak, yang berfungsi untuk mengunyah dan mencerna makanan. Yang ketiga itu ada tubuh biawak, meliputi bagian dada, perut, dan ekor yang menyusun keseluruhan struktur tubuh, yang mengandung organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, dan lambung. Yang terakhir itu ada kaki dan cakar biawak, yang digunakan untuk bergerak dan menjelajahi lingkungan sekitarnya. Nah, yang terakhir itu ada ciri-ciri yang dimiliki oleh tulang pada biawak. Terdapat ciri khas juga nih pada tulang biawak,
Nah, yang pertama itu ada tulang pada biawak itu kokoh dan kuat, dan tulang belakangnya itu panjang dan fleksibel. Tulang panggulnya itu terdiri dari beberapa tulang yang menyatu. Tulang kakinya itu kuat dan kokoh untuk menopang berat badannya.